Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar yang dikatakan dalam agama kita bahwa belajar itu wajib. Bahkan ada perintah belajar dari kecil sampai kita meninggal. Pada hari ini kita akan belajar bulu tangkis, yaitu pelajaran BCOK pertama setelah UTS. Nah, sebelum itu mari kita berdoa. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, kita sekarang udah berdoa. Selanjutnya kita membahas mengenai bulu tangkis. Bulu tangkis ini merupakan salah satu olahraga yang dikelompokkan dalam permainan bola kecil. Mengapa? Karena ukuran dari bolanya kecil. Yang pada permainan ini bolanya diganti dengan kok. Nah, olahraga ini memanfaatkan raket dan kok, dilakukan dengan memukul kok dengan raket melalui net yang direntangkan yang letaknya berada di tengah-tengah lapangan. Nah, untuk ukuran lapangannya dengan panjang 13,4 meter dan lebar 6,10 meter. Nah, ini panjang lapangan untuk keseluruhan ya, atau di ganda. Dan tinggi net itu 1,52, itu di net di tengah, yang berada di tengah, bukan yang di samping yang ada tiang-tiangnya, bukan, tapi yang di tengah 1,52 meter. Selanjutnya yaitu teknik-teknik yang harus dikuasai dalam bulu tangkis. Ada beberapa, ada dari pegangan, ada servis, ada gerakan kaki atau footwork, ada beberapa pukulan, diantaranya pukulan drive, pukulan lob, pukulan netting, pukulan smash, dan pukulan drop shot. Dan yang terakhir yaitu teknik posisi badan. Ini sangat berperan penting dalam permainan bulu tangkis. Oke, yang pertama kita belajar mengenai memegang raket atau yang sering disebut grip. Ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu disebut pegangan salaman, seperti orang berjabat tangan atau salaman dalam bahasa Jawa. Caranya seperti ini. Nah, ini ibu jari dan telunjuk ini membentuk huruf V. Nah, di tengah-tengah ini sejajar dengan ini lengkungan. Nah, sejajar ini ya, sejajar. Oke, paham ya? Ini sejajar nih. Dilihat ini dan ini. Selanjutnya pegangan kedua atau sering disebut gepuk kasur. Ini seperti ini. Ini seperti orang mau mukul kasur. Ini V-nya 180 derajat atau 90 derajat berlawanan dengan ini. Ya, berlawanan ini. Lihat. Kalau yang berjabat tangan tadi seperti ini, ya. Kalau gepuk kasur seperti ini. Oke, pegangan yang ketiga, pegangan untuk backhand. Ini pegangannya kita memperhatikan sisi datar di pegangan raket ini, atau berbanding terbalik ya, berbanding terbalik dengan ini. Nah,
jempol ditaruh di sini. Nah, ini fungsinya apa? Jempol ditaruh bidang datar ini untuk membantu pegangan lebih kuat dan membantu tekanan kita untuk memukul lebih kuat. Itu ya. Nah, ini fungsinya kita melihat sisi datarnya. Oke, itu untuk pegangan. Oke, ada yang tanyakan? Bisa tanyakan di komentar atau PC ke saya. Nah, selanjutnya bahasan kita mengenai servis. Servis yang sering kita jumpai itu ada 3 macam. Ada servis pendek atau ada yang menyebutnya servis backhand, menggunakan backhand. Yang kedua ada servis panjang dan yang ketiga ada servis flick. Nah, apa bedanya? Nah, kita lihat berikut ini. Nah, ini untuk servis pendek. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Di posisi awal, pandangan mata mengarah ke depan, posisi badan lurus dan rileks. Berat badan bertumpu pada kedua kaki. Tangan kanan memegang raket dan tangan kiri memegang shuttlecock. Pergelangan tangan memegang raket. Posisi kaki pemegang raket kanan, maka kaki kanan berada di depan. Lutut kanan dan kiri sedikit ditekuk. Untuk posisi shuttlecock berada sejajar kepala shuttlecock. Tahap pelaksanaan, pindahkan berat badan pada bagian depan atau ujung kaki. Posisi kaki kiri ketika melakukan servis sedikit ditekuk. Posisi raket sejajar dengan shuttlecock. Gunakan sedikit gerakan pada pergelangan tangan. Arahkan shuttlecock serendah mungkin di atas net sehingga jatuhan dari cock itu di depan dan membuat lawan kesulitan. Nah, posisi akhir gerakan ini raket mengarah lurus dengan gerakan shuttlecock. Pandangan mengikuti arah bola. Oke. Jadi ketika servis pendek seperti ini, ya. Untuk shuttlecock dipegang dengan ibu jari dan juga telunjuk. Ya. Oke, berikut ini contohnya bisa dilihat dari PP Jarum. Hand service atau backhand service pada umumnya bertujuan untuk memaksa lawan agar tidak bisa melakukan serangan. Berikut cara melakukannya. Bisa disimak. Nah, pegangan raket menggunakan tangan kanan, kaki kanan berada di depan. Lutut sedikit ditekuk. Pegangan pada shuttlecock yaitu menggunakan ibu jari dan telunjuk. Nah, itu. Jatuhan sedekat mungkin dengan net. Atau sedekat mungkin dengan garis depan. Nah, selanjutnya servis panjang atau disebut juga forehand shove. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Nah, posisi grip pada raket menghadap muka atau ke arah shuttlecock yang dipegang dengan satu tangan berada di depan bahu kiri. Kemudian posisikan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang
menghadap ke arah samping jika menggunakan tangan kanan ini. Jika memukul raket menggunakan tangan kanan, berarti kaki kiri yang di depan. Ya. Langkah ketiga, arahkan dada ke arah samping. Menarik bahu atau backswing yang digunakan untuk mengayunkan tangan untuk memukul bersamaan dengan mengangkat tangan kiri yang sedang memegang shuttlecock. Langkah keempat, jatuhkan shuttlecock bersama dengan ayunan tangan kanan. Yang kelima, setelah memukul, ikuti dengan gerakan follow through atau gerakan lanjutan. Jadi nggak boleh dihentikan gerakannya. Contoh nih. Seperti itu, jadi nggak boleh ditahan. Ini nggak boleh. Harus loss. Oke, itu ya. Nah, ini videonya. Forehand service tujuannya agar lawan tidak bisa melakukan serangan dan mengembalikan shuttlecock secara sempurna. Berikut cara melakukannya. Nah, bisa diamati ya, kaki yang di depan yaitu kaki kiri. Nah, dada diarahkan ke samping. Nih, lihat pegangan pada kok. Nah, itu kayak orang menggenggam tapi tidak kuat. Shuttlecock dijatuhkan. Nah, gitu ya. Sedikit berbeda dengan backhand. Oke, itu untuk servis panjang. Selanjutnya servis yang ketiga yaitu servis flick dengan langkah-langkah ini. Yang pertama, pandangan mata mengarah ke depan, posisi badan lurus dan rileks. Pegangan tangan yang memegang raket sedikit ditekuk. Pemegang raket kanan, maka kaki kanan berada di depan. Posisi shuttlecock berada sejajar dengan pusar. Perkenaan kepala kok tepat dengan kepala raket. Posisi kaki kiri sedikit ditekuk, kanan juga sedikit ditekuk. Gunakan sedikit gerakan pada pergelangan tangan. Arahkan shuttlecock jauh ke arah belakang permainan. Nah, ini untuk posisi badan, untuk cara pegangan, dan untuk kaki itu sama dengan servis pendek atau servis backhand ya. Lihat tuh, cara-caranya hampir sama, langkah-langkahnya. Yang membedakan apa? Arah shuttlecock itu ke area belakang permainan. Nah, untuk arahnya sama dengan servis panjang ya. Kalau tadi servis panjang belum saya jelaskan ya, untuk arahnya jatuhannya kemana. Nah, untuk servis panjang ke belakang. Kalau servis pendek atau backhand berada di depan. Kalau servis flick ini gabungan dua cara tadi. Untuk posisi badan, untuk cara pegang, untuk kaki sama dengan servis pendek, tapi untuk arah shuttlecock sama dengan servis panjang. Itu ya, kita lihat contohnya. Flick service adalah servis yang dilakukan secara cepat atau tiba-tiba ke arah belakang lapangan. Tujuannya untuk mengecoh lawan. Berikut cara melakukannya. Lihat ya, kaki pegangan pada raket, pada kok sama dengan servis pendek atau backhand, tapi jatuhan bola berada di belakang sama dengan servis panjang. Itu ya.
Oke, untuk servis pendek dan flick, untuk servis pendek ini sering digunakan pada permainan ganda, pada nomor ganda. Sedangkan servis panjang sering digunakan untuk nomor tunggal. Itu ya. Tujuan servis yaitu yang pertama untuk memulai permainan, yang kedua juga sebagai serangan atau attacking untuk mendapatkan poin ya. Itu untuk tujuan servis. Oke, saya kira hari ini itu dulu. Untuk macam-macam pukulan bisa saya jelaskan lain waktu. Mohon maaf apabila penjelasan hari ini kurang jelas atau tampilannya kurang menarik bagi sampean semua. Mungkin ada sedikit pesan dari saya sebelum saya tutup hari ini, yaitu masa depan adalah milik mereka yang mau menyiapkan dirinya. Ketika sampean punya cita-cita, sampean tidak menyiapkan, berarti sampean tidak punya masa depan. Ketika sampean semua punya masa depan, sampean harus menyiapkan diri sampean sendiri. Ya. Itu sedikit pesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.